Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha ash-shahra sayyidis syuhur wa anzala fihi al-Qur'an fa'azzama qadruhu bidzalika wa rafa'ahu wa jazala fihi al-ihsan bi fathil ittinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bima yarqa rabbu qad qama wa shoma Ramadan khalisan li wajhillahi khairas siyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina radallahu lahumul hidayah wa syarha sudurahum lil Islam askanahumullahu fasikhal jinan. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan Jumat ini kami mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada saudara-saudara sekalian untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenarnya, dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat dijadikan landasan bagi pembentukan watak serta pribadi yang luhur. Bahkan takwa yang merupakan benteng dari segala bentuk perangai yang tercela. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jarak antara hari ini dengan bulan Ramadan semakin dekat. Sudah semestinya kita bergembira karena akan bertemu dengan bulan mulia. Akan tetapi bukan tidak mustahil bahwa kegembiraan itu pun akan dibarengi dengan rasa hati yang berdebar. Berdebar karena kita akan bertemu di hari-hari fadilah, di mana setiap bentuk kebajikan dan kebaikan serta amal ibadah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam pada itu terseliplah berbagai pertanyaan yang ada pada kita. Pokoknya pertanyaan masalah persiapan dalam menghadapi hari-hari di bulan Ramadan. Hendaklah kita sadari bahwa persiapan menghadapi bulan suci Ramadan cukup banyak. Antara lain persiapan materi, yakni kebutuhan sehari-hari, persiapan kesehatan, karena tanpa sehat seseorang tidak mungkin dapat melaksanakan ibadah puasa, dan yang terpenting ialah persiapan mental atau rohani. Persiapan mental merupakan persiapan utama, sebab rohani yang tidak dipersiapkan, belum bersih atau tidak sehat, tidak dapat dijadikan jaminan untuk diterimanya amal ibadah. Amal ibadah kebaikan serta amal ibadah yang lain di bulan suci Ramadan. Tegasnya, untuk melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan diperlukan kebersihan rohani dan sehat jasmani. Dengan persiapan rohani yang bersih dan sehat jasmani, diharapkan ibadah kita selama bulan Ramadan dapat termasuk manusia paripurna atau insanul kamil, yakni muttaqin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Al-Baqarah ayat 183. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puasa Ramadan sesuai dengan bunyi ayat di atas adalah satu kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Waktunya telah ditetapkan sebulan lamanya dalam setiap tahun.
Dari segi lain dapat kita sebut bahwa puasa Ramadan merupakan ujian dan barometer bagi keimanan seseorang, kemampuan dan kadar iman dalam menghadapi berbagai penderitaan lahir maupun batin dapat diukur melalui pelaksanaan ibadah puasa seseorang. Dengan kata lain, ialah apabila seseorang muslim telah melaksanakan puasanya serta baik dan benar, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah, berarti keimanan dan ketakwaannya kepada Allah telah mantap dan baik. Sebaliknya, orang yang puasanya tidak benar atau bahkan tidak berpuasa sama sekali, berarti keimanan dan ketakwaannya kepada Allah belum mantap, dan merekalah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita merenungkan kembali sejenak, siapakah hakikat diri kita ini? Seharusnya manusia bertanya kepada dirinya sendiri, siapa saya dan akan kemanakah saya? Sebagai jawaban, maka kita sendiri pula lah yang harus menjawabnya. Untuk pertanyaan yang pertama, sudah barang tentu kita akan menjawab, saya adalah hamba Allah yang dimuliakan. Sebab sebagaimana tertera dalam Al-Quran bahwa manusia dicipta menjadi khalifah Allah di atas bumi ini. Jawaban pertanyaan yang kedua ialah, aku akan kembali kepada Allah apabila ketentuan ajal telah tiba. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Al-Isra ayat 70. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, satu cara untuk membentuk manusia yang bertakwa menurut ajaran agama Islam ialah dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi jelasnya, ibadah puasa merupakan sarana untuk membentuk manusia bermoral tinggi dan terpuji, yang dalam sebutan lain dapat dikatakan sebagai manusia sempurna atau insanul kamil. Jika keadaan seseorang telah mencapai tingkat insanul kamil, yang berarti segala sikap dan tingkah lakunya selalu melandaskan diri kepada ajaran Allah, mengabdi, berbakti, dan taat sepenuhnya kepadanya, maka dialah seorang yang muttaqin. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan menuruti ketentuan yang telah tertera dalam ajaran Islam. Selanjutnya, marilah kita bertanya kepada diri kita pertanyaan yang kedua, akan kemanakah aku? Untuk menjawab pertanyaan ini, baiklah kita menengok kepada salah satu firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Yang artinya, Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Surat Yasin ayat 83. Dari ayat di atas dapatlah kita memperoleh pengertian bahwa Allah adalah Maha Pencipta yang telah menciptakan dunia dengan segala isinya, termasuk manusia. Selanjutnya disebutkan dalam ayat tersebut bahwa akhirnya segala yang diciptakan oleh Allah, termasuk manusia, akan dikembalikan kepadanya. Selanjutnya, apakah yang harus kita bawa apabila saatnya kita harus kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya singkat dan pasti, yaitu amal. Namun hendaklah kita sadari
bahwa kata amal yang begitu singkat memerlukan pembuktian dalam bentuk yang dibenarkan oleh ajaran Islam, yakni amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ialah amal yang tidak dikotori oleh noda dan celah yang disebabkan bujukan nafsu syaitania. Inilah amal soleh yang kelak menjamin kebahagiaan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun na'im. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah ini, marilah kita song-song kehadiran bulan suci Ramadan dengan hati yang tulus dan penuh kegembiraan. Marhaban ya Ramadan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inahnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan ridha Allah, mampu memperoleh derajat muttaqin, selamat sejahtera, bahagia fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah. May yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sim bima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'a ihsan wa iqtafa. Amma ba'd, fa usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala jalla jalaluhu alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adlil kafarata ad-din. Allahumma khir wa rayan waj'al baldatana aminatan mutmainnah
wa sairil buldani muslimina rakhiyatan mahmiyah min kulli marad wa baliyah wajalna min syuhadit taurin fi afiyah wa salamah ya dzal jalali wal izzati war rahmah rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.